Terus, nah, ada lagi unsur etiknya sekarang, yang ada hubungannya dengan perilaku manusia. Oke ya. Apa yang harus kita lakukan, mana yang baik, mana yang buruk. Dasarnya tetap 3 katanya Descartes. Baik atau buruk itu. Yang pertama eksistensi Tuhan. Yang kedua kedudukan manusia di alam semesta. Kemudian dualisme tubuh jiwa dan free will. Jadi kalau ini pertimbangkan 4 hal itu untuk dunia baik buruk. Yang pertama, pertimbangkan adanya Tuhan. Berarti apa? Dunia ini tidak cuma berakhir sekarang dan di sini. Masih ada hitung-hitungan lagi yang ngurusi Tuhan. Pertimbangan kedua, baik buruk perbuatanmu, coba dicek kedudukanmu. Kamu sebagai apa, posisimu apa? Itu nanti menentukan baik atau buruk. Seperti saya bilang, tidak semua yang baik itu selalu pas. Kalau ruang dan waktunya tidak pas, yang sebenarnya itu baik bisa jadi tidak baik. Kayak tadi kamu nasihati orang, ya hasilnya orang marah-marah, itu kan jadinya nggak baik. Kamu harus ngerti posisi, ngerti situasi, posisimu di alam sebagai apa. Yang ketiga, dualisme tubuh dan jiwa tadi. Sadari dirimu itu ada jasmaninya, ada rohaninya. Pentingnya apa? Sebelum berbuat baik ngerti ini, ya lakukan segala yang bermanfaat, baik untuk jasmani maupun untuk rohani. Jangan cuma yang rohani saja. Pak, ini kan hidup itu kan nanti akhirnya di akhirat tubuh kita ini hancur, enggak. Sekarang kamu masih di dunia, kamu butuh ngopeni jasmanimu juga. Pertimbangkan kesehatan dua-duanya. Dan yang terakhir, pastikan kamu bebas, free will, kebebasan manusia. Karena baik atau tidak itu juga ditentukan oleh kebebasanmu. Sebagus apapun perilakumu, kalau dipaksa orang lain, nilainya jadi hilang. Termasuk kejahatan, kalau dipaksa itu kan hitung-hitungannya beda. Kamu dipaksa orang untuk memperkosa. Kalau tidak diperkosa, tak bunuh kamu. Itu kan kamu terpaksa. Kalau dipaksa kan tidak bisa dihukum. Loh, saya kok dihukum, saya dipaksa ya. Ya nggak bayangke ya kok dipaksa bisa memperkosa. Oke, jadi cuma itu free will. Jadi perbuatan baik itu berarti apa? Perhatikan eksistensi Tuhan, berarti parameter hasil, manfaat, dan macam-macam jangan cuma diukur di dunia ini, masih ada Tuhan. Kemudian perhatikan posisimu di tengah alam semesta. Yang ketiga, perhatikan jasmani rohani. Dan yang terakhir, free will. Terus katanya Descartes, perbuatan baik itu sebenarnya jenisnya apa? Ini kayak pendapatnya Mu'tazilah, bisa ditemukan dengan akal saja. Jadi akalmu telah cukup untuk menemukan kebaikan. Berarti apa? Kalau nalarmu benar, kamu bisa dipandu oleh akalmu untuk menemukan kebaikan. Jadi rumus pertamanya itu, pastikan bahwa nalarmu lurus. Yang kedua, cuma memang akal ini butuh bahan untuk memutuskan. Di situ gunanya pengetahuan. Ya kan? Butuh tambahan wawasan yang banyak. Jadi maka apa? Semakin tinggi, semakin banyak pengetahuan, semakin tinggi ilmu, semakin biasanya orang etis dalam hidupnya. Kayak teorinya Socrates. Kenapa? Dia punya banyak pertimbangan.
wawasannya luas. Jadi dia ngerti mana yang baik, mana yang benar. Itu rumus kedua. Jadi rumus pertama, akal bisa menemukan kebenaran. Rumus kedua, akal tapi butuh pengetahuan untuk bahan pemecahan masalah. Rumus ketiga, cuma kerja akal juga tergantung dengan kondisi mental. Ini rumus ketiga. Jadi akalmu itu nanti kalau kerja juga, ya kalau bahasamu hari ini tergantung moodmu, tergantung situasi batinmu. Kayak tadi kamu sedang sangat senang, atau sangat sedih, atau sangat gembira, atau sangat cinta, atau sangat benci. Ini tidak normal, sudah kerja akal. Kalau sudah kayak gini, susah menemukan yang tepat dan benar. Nah, jadi rentetan kerjanya, akal bisa menemukan kebenaran, kebaikan. Cuma untuk bahan dia butuh pengetahuan. Jangan lupa juga cara kerjanya juga banyak dipengaruhi oleh situasi mental. Itu rumus ketiga. Rumus keempat, kondisi mental. Ya kan, situasi mental tadi banyak berhubungan dengan kondisi tubuh, yang materi-materi, yang fisik-fisik. Biasanya kan yang membuatmu sangat sedih, sangat senang, sangat gembira itu kan hal-hal yang fisik di luar dirimu, termasuk jasmaniahmu. Jadi rumus keempat. Kesimpulannya apa? Oh, kalau gitu, kalau ingin belajar etika atau hidup secara etis, kita harus membahasnya secara komplit. Yang ngomong unsur-unsur jasmani, yang ngomong unsur-unsur rohani. Dua-duanya penting. Nah, apa iya sih Pak? Jasmani bisa mempengaruhi rohani secara etis? Ya, kalau Descartes ilustrasinya psikosomatis. Psikosomatis itu penyakit yang munculnya dari pikiran, berpengaruh pada tubuh. Dan pada saatnya penyakit itu akan balik dari tubuh masuk ke pikiran. Itu namanya psikosomatis. Penyakit cemas yang ada di rohani yang berpengaruh pada jasmani. Itu psikosomatis. Jadi psikosomatis menunjukkan situasi timbal balik antara jasmani dan rohani. Pernah enggak, mungkin orang psikosomatis itu gini loh, habis lihat temennya stroke, dia jadi fobia, pusing aja, waduh jangan-jangan mau stroke ini. Itu psikosomatis. Kok gini terus-terusan, kamu jadi ketakutan. Pokoknya wah kamu merasa akhirnya ke spesialis kemana. Dokternya ya bingung, enggak ngapa-ngapain mbak. Sampai enggak sakit apa-apa, tapi rasanya kepala saya sama dokternya cuma dikasih Paramek misalnya. Tapi kamu merasa enggak, ini mau stroke ini. Itu gejala psikosomatis namanya. Jatuhnya bisa sakit beneran, mungkin asam lambungmu naik, mungkin itu namanya psikosomatis. Karena ketakutan. Bulan lalu ya kita ngomong fear, itu kan ketakutan. Di antara efeknya kan efek ke fisik. Sama fisik juga begitu, dia berpengaruh pada caramu berpikir. Ya kalau kamu sangat capek, sangat marah, sangat haus, sangat lapar, itu kan ya mikirnya nggak normal sudah kan. Gitu. Kalau kamu sangat haus, mbok lihat temanmu gelasnya tinggal separuh aja kan, mbok lirii terus, aduh itu kira-kira bisa ndak ya? Nah itu jadi berpengaruh dengan caramu, sudah nggak konsentrasi kan, lihat filsafat ndak mikir kan gitu. Jadi maka belajar etik, keputusan mana yang baik, mana yang buruk itu harus kita kaji secara komprehensif. Dengan 4 rumus tadi dan dasar-dasar eksistensi ketuhanan, kedudukan manusia, kemudian dualisme dan free will.
Ini nanti rumusannya panjang. Ini yang disebut etika Kartesian. Etika yang dirumuskan oleh Descartes. Oke, jadi itu nyawa-nyawa teorinya Descartes yang nanti dikenal sebagai Kartesianisme. Jadi tentang Kartesian.